Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Selama di Malaysia, Presiden tidak hanya membahas kerjasama dengan Malaysia, tetapi juga dengan negara-negara lain di ASEAN. Presiden Prabowo Subianto menghadiri gala dinner KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan istrinya. Gala dinner digelar untuk mempererat hubungan antar pemimpin kawasan dalam suasana informal dan penuh keakraban. Selama di Malaysia, Presiden Prabowo juga bertemu dengan sejumlah pemimpin kepala negara. Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Laos, Sonexay Sivandon, dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong Shyun, secara terpisah. Pertemuan antar kepala negara ini berjalan tertutup. Pembahasan fokus pada peningkatan hubungan kerjasama antar negara ASEAN. Keharusan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kohesivitas dan kekompakan sehingga kita benar bisa menjadi kekuatan regional yang diperhitungkan, kemudian juga menjadi sebuah kekuatan yang benar-benar bisa bermanfaat dengan semua potensi. Populasi ASEAN ini menurut catatan ada kurang lebih 660 juta penduduknya. Ini merupakan sebuah kekuatan ekonomi yang besar. Kemudian kita juga punya berbagai komoditas yang bisa saling diperdagangkan dan ini merupakan satu kekuatan ekonomi sendiri. KTT ke-46 ASEAN tahun ini mengusung tema Inclusivity and Sustainability. Negara-negara di Asia Tenggara memperkuat kerjasama di tengah tantangan global. Negara yang hadir meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim memuji persaudaraan ASEAN dalam menghadapi kenaikan tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara ASEAN. The spirit of centrality and the fraternity among ASEAN member states in being able to come together to forge a common front in dealing with these challenges, including the recent initiative or pronouncement on unilateral tariffs from the United States. Pemirsa, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi lifting migas per kuartal pertama 2025 di bawah target yang ditetapkan dalam APBN. Realisasi lifting minyak per Maret 2025 sebesar 573,9 ribu barel per hari, sementara lifting gas untuk kuartal pertama 2025 mencapai 985,7 ribu barel, setara minyak per hari. Kementerian Keuangan melaporkan realisasi lifting migas per kuartal pertama 2025 di bawah target yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi lifting minyak per Maret 2025 sebesar 573,9 ribu barel per hari atau mencapai 94,85% dari target yang ditetapkan pemerintah tahun ini sebesar 605 ribu barel per hari. Adapun realisasi lifting minyak tersebut relatif lebih tinggi dari realisasi panjang tahun 2024 sebesar 579,7 ribu barel per hari. Sementara realisasi lifting gas untuk kuartal pertama 2025 mencapai 985,7 ribu barel setara minyak per hari atau mencapai 97,39% dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari. Kendati demikian, realisasi lifting gas ini relatif lebih tinggi dari capaian sepanjang tahun 2024, sebesar 978,8 ribu barel setara minyak per hari. Lifting minyak kita
Juga dalam hal ini, realisasi sampai dengan akhir April adalah 573.900 barel per hari. Ini juga di bawah asumsi APBN yang 605.000 barel per hari. Dan lifting gas juga di bawah asumsi yaitu 985.700 setara minyak barel per hari. Realisasi lifting yang masih di bawah target APBN 2025 ini mendorong SKK Migas untuk menjaga jadwal on-stream sejumlah proyek strategis yang diharapkan dapat menggerek capaian lifting tahun ini. Berdasarkan data SKK Migas, terdapat 15 proyek hulu migas non-SN yang bakal on-stream tahun ini. Adapun 4 proyek telah on-stream sampai paruh pertama 2025. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menduga lifting minyak yang tidak pernah mencapai target saat ini merupakan bagian dari rencana. Kondisi tersebut memang disengaja agar Indonesia terus mengimpor minyak dari luar negeri. Bahlil menyebut Indonesia pernah surplus minyak pada tahun 1997 dengan produksi minyak Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan konsumsi dalam negeri hanya 5.000 barel per hari. Namun, kini produksi minyak dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sepanjang tahun 2024, lifting minyak Indonesia hanya mencapai 580.000 barel per hari, sementara konsumsi minyak dalam negeri mencapai 1,6 juta barel per hari. Dengan kondisi saat ini, Bahlil memastikan akan terus mendorong agar Indonesia bisa kembali ke masa kejayaannya dengan memaksimalkan sumur-sumur yang ada. Hal ini dilakukan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada energi. Indonesia ini pernah menjadi salah satu negara yang disegani di dunia karena menjadi salah satu yang menginisiasi lahirnya organisasi yang namanya OPEC. Negara-negara eksportir minyak dunia. Dan puncaknya kita pada pada tahun 9697 lifting minyak kita itu mencapai 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Pemirsa, pemerintah menyiapkan 6 paket insentif ekonomi. Tujuan pemberian paket insentif ekonomi yang mulai diberlakukan 5 Juni 2025 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto resmi mengumumkan pemerintah meluncurkan 6 paket insentif ekonomi yang berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuan dari pemberian paket insentif tersebut agar mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Menko Erlangga menegaskan ke-6 paket insentif tersebut diantaranya insentif sebesar 7 juta rupiah untuk motor listrik, bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah juga memberikan insentif diskon tarif listrik, pemberian diskon tarif tol, diskon tarif penerbangan hingga jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Khusus untuk insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah, insentif ini merupakan lanjutan dari program di tahun 2024. Kemudian untuk diskon tarif listrik sebesar 50% ini ditujukan khusus kepada pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Sementara untuk insentif bantuan subsidi upah atau BSU, pemerintah tengah melakukan finalisasi besaran upah yang kemungkinan tidak lebih dari Rp600.000 yang akan diberikan kepada masyarakat. Sedangkan untuk insentif diskon tarif tol akan diberlakukan saat momen lebaran tahun ini. Hal yang sama juga akan diberikan untuk diskon tarif pesawat. Pemberlakuan insentif ekonomi akan dimulai 5 Juni 2025 mendatang. Saat ini tinggal menunggu peraturan Menteri Perindustrian dan peraturan Menteri Keuangan.